Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti melaksanakan puasa 1 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hadis ini menjadi dalil disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Dan yang berpendapat sunnahnya, ya, berpuasa di bulan Syawal, yang berpendapat sunnah berpuasa di bulan Syawal adalah kebanyakan para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad dan juga yang lain-lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bagaimana penjelasan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah sebelumnya berpuasa di bulan Ramadan bernilai seperti melaksanakan puasa selama 1 tahun. Menurut para ulama, karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi setiap orang melakukan satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat, ya. Misalnya ada orang melaksanakan puasa 1 hari, maka nilainya seperti melaksanakan puasa 10 hari. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang telah melaksanakan satu kebaikan, maka baginya 10 kali, ya, 10 kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya orang yang telah melaksanakan puasa 1 bulan Ramadan dikalikan 10, maka seakan dia telah melaksanakan puasa selama 10 bulan. Kalau kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya. 2 bulan ditambah 10 bulan sama dengan, ya, 12 bulan, yaitu sama dengan 1 tahun. Jadi orang yang telah melaksanakan puasa 1 bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan, dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam Sahih Muslim, di dalam syarah Sahih Muslim diterangkan bahwa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu yang afdol dikerjakan secara berturut-turut, ya, 6 hari itu dilakukan dengan berturut-turut, tidak selang-seling. Dan waktu pelaksanaannya yang afdol adalah dilakukan setelah Yaumul Id, ya, sehari setelah Yaumul Id, artinya dimulai dari tanggal 2 Syawal. Itu yang afdol, ya, yang afdol. Tapi manakala ada orang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, ya, melakukannya tidak berturut-turut, artinya dilakukan dengan selang-seling, dan juga dari memulainya juga bukan dimulai dari tanggal 2 Syawal, tapi misalnya tanggal 5 baru mulai, ya, atau tanggal 10 baru mulai, tanggal 15 baru mulai, atau mungkin saja dia melaksanakannya itu adalah di pekan terakhir di bulan Syawal. Maka yang demikian itu boleh, dan dia tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, terkadang ada sebagian orang selain hendak melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, tapi dia juga punya hutang puasa Ramadan.
Misalnya karena sebelumnya pada saat Ramadan dia melakukan safar sehingga dia tidak puasa, atau bagi wanita dia mengalami haid sehingga dia tidak puasa. Nah, jadi ada seseorang yang dia punya hutang puasa tapi juga hendak melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mana yang harus didahulukan? Puasa qadha Ramadan ataukah puasa 6 hari di bulan Syawal? Dalam hal ini ketika waktunya masih cukup, artinya masih berada di pekan pertama di bulan Syawal, ya, dia punya hutang puasa, sedangkan dia juga ingin melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dalam kondisi waktu masih cukup dianjurkan untuk menyelesaikan, ya, hutang puasanya. Hendaknya dia melaksanakan qadha Ramadannya, ya. Karena mengqadha puasa Ramadan hukumnya wajib, sementara puasa 6 hari bulan Syawal adalah sunnah. Ketika dihadapkan pada pilihan antara melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, tentu yang didahulukan adalah yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita perhatikan redaksi hadis Nabi yang berbunyi man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Ya, barang siapa telah berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti melaksanakan puasa selama 1 tahun. Kalau kita perhatikan kalimatnya, barang siapa telah berpuasa Ramadan, artinya puasa Ramadannya sudah kelar, sudah selesai. Nah, baru kemudian dia mengiringinya, dia melanjutkan, ya, dia mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia seakan berpuasa selama 1 tahun. Jadi puasa qadhanya, hutang puasanya dibereskan terlebih dahulu, ya, diselesaikan, baru kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi jika waktunya tidak cukup, kalau yang pertama tadi waktunya masih cukup, yang kedua jika waktunya tidak cukup, ya, di satu sisi dia belum melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, tapi dia juga punya, ya, hutang puasa, sementara waktunya tinggal 1 pekan lagi. Mana harus didahulukan? Dalam kondisi yang demikian, maka dia melaksanakan atau dianjurkan untuk melaksanakan 6 hari puasa Syawal, ya. Jadi melakukan puasa sunnah dulu, yaitu 6 hari di bulan Syawal, baru kemudian qadha Ramadan. Karena 6 hari di bulan Syawal ini terikat dengan bulan Syawal, ya. Kalau sudah di luar bulan Syawal tidak lagi ada keutamaannya. Jadi dalam kondisi seperti itu dia melaksanakan 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu, ya, baru kemudian nanti dia, ya, melaksanakan hutang puasanya, melaksanakan puasa qadha, ya, qadha Ramadan tadi. Betapapun itu dikerjakan, ya, di luar bulan Syawal, karena memang melaksanakan, ya, qadha Ramadan itu tidak harus di bulan Syawal. Boleh dikerjakan di bulan yang lainnya kalau memang kondisinya seperti tadi. Sebagaimana juga pernah terjadi pada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu ketika beliau punya hutang puasa Ramadan, dan beliau cerita bahwa baru bisa melaksanakan puasa Ramadan tersebut, hutang puasa yang tersebut, yaitu pada bulan Sya'ban. Dan itu menjadi dalil bagi sebagian ulama bolehnya, ya, mengakhirkan pelaksanaan qadha Ramadan, ya, bolehnya mengakhirkan atau menunda pelaksanaan qadha Ramadan. Tentu yang afdol adalah disegerakan. Yang utama adalah menyegerakan membayar hutang puasa Ramadan tersebut. Karena sifat orang yang beriman adalah menyegerakan kebaikan, ya. Sedangkan menunaikan qadha Ramadan adalah satu kebaikan, dan sifat orang yang beriman adalah bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, di antaranya adalah Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi yang afdal tentu adalah
menyegerakan qadha ya, menyegerakan qadha kalau memang waktunya masih memungkinkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal lainnya yang perlu dijelaskan di dalam kesempatan kali ini adalah tentang persoalan niat ya. Ya. Yang umum, yang standar, yang afdol tentu ya, seseorang di waktu malam hari dia sudah punya niat puasa sunnah. Ya, itu yang afdol dan yang utama. Ya. Namun terkadang ada orang yang malam harinya belum punya niat puasa sunnah. Ya, setelah subuh atau pada waktu pagi hari dia baru tersadar bahwa hari itu dia ingin puasa sunnah karena bertepatan dengan tadi puasa Syawal kah atau misalnya puasa Senin. Dia baru sadar bahwa dia mau melaksanakan puasa sunnah. Sementara malam harinya belum punya niat. Nah, bolehkah yang demikian? Jawabannya adalah boleh ya. Asalkan saat itu dia belum makan, belum minum. Setelah subuh tadi itu belum makan, belum minum. Itu boleh. Dia pada saat itu dia puasa. Walaupun niatnya baru ditetapkan pada saat itu ya, malam harinya belum punya niat. Ini sebagaimana dalam satu peristiwa, dalam satu kesempatan Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Ya, wahai Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Maka Aisyah mengatakan, "Ma indana syai' ya Rasulullah." Kami tidak memiliki sesuatu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inni shaim." Kalau begitu saya melaksanakan puasa. Jadi niat puasa baru ditetapkan karena ternyata makanan yang hendak dimakan tidak ada. Ini menunjukkan bahwa boleh menetapkan niat itu pada waktu sudah pagi atau sudah ya siang ya, asalkan tadi dia belum makan, belum minum. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan niat ya, ada kalanya ada seseorang yang sudah punya niat puasa sunnah, bahkan sudah mulai melaksanakan puasa sunnah, kemudian di tengah perjalanan melaksanakan puasa sunnah tadi itu ada sesuatu yang kemudian menyebabkan dia menghentikan puasanya ya. Apakah yang demikian itu boleh? Ya, jawabannya adalah boleh. Seseorang yang sudah memulai puasa sunnah, kemudian karena satu dan lain hal dia berhenti dari puasanya, dia makan, ya maka itu dibolehkan dan tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mengqadha puasa yang dihentikan tadi. Nah, ini sebagaimana pada satu kesempatan ada peristiwa ya antara Salman dengan Abu Darda ya. Salman dan Abu Darda ini dita'akhikan, dia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu kesempatan, Salman mempersilahkan Abu Darda untuk makan. Kul, makanlah. Ternyata Abu Darda mengatakan, "Mohon maaf, saya tidak makan karena saya sedang puasa." Kata Salman, "Saya tidak akan makan sampai kamu juga makan." Akhirnya Abu Darda menyudahi puasanya. Dia makan sebagaimana permintaan daripada Salman tadi. Peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW dan ternyata Rasulullah tidak menyalahkan Salman yang memerintahkan Abu Darda makan tadi ya dalam kasus itu ya, dan juga tidak memerintahkan Abu Darda untuk mengqadha puasa yang tidak jadi teruskan tadi ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang telah punya niat puasa ya sunnah kemudian di tengah melaksanakan puasa sunnah tadi itu dia akhirnya tidak melanjutkan, maka itu dibolehkan ya dan tidak ada kewajiban mengqadhanya. Tentu yang afdol orang yang sudah punya niat puasa sunnah ya dia lanjutkan, dia selesaikan sampai selesai ya. Tapi kalau ada kasus seperti yang diceritakan tadi itu, maka itu hukumnya boleh sebagaimana kasus Abu Darda tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu dijelaskan di sini yang masih terkait dengan puasa sunnah adalah terkait dengan seorang istri ya. Seorang istri manakala dia ingin melaksanakan puasa sunnah, sedangkan pada saat itu suaminya ada di rumah. Ya, sementara kebiasaan suaminya adalah bekerja di luar kota, di luar negeri, ya atau yang jelas pada saat itu suaminya sedang di rumah. Maka bagi seorang istri yang hendak melaksanakan puasa sunnah,
hendaklah dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ya, kalau diizinkan dia lanjutkan puasa sunnahnya, kalau tidak diizinkan ya dia tidak boleh puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Kenapa? Karena manakala suaminya pada saat itu ingin mendapatkan pelayanan biologis, maka wajib bagi istri untuk segera ya memenuhi ya keinginan suaminya tersebut, ya, selama tidak ada udzur syar'i, selama dia tidak sakit, tidak sedang haid, ya. Puasa sunnah tidak boleh menjadi alasan yang menghalangi ya seorang istri untuk segera menunaikan kewajiban yang diinginkan oleh suami tadi. Oleh karena itu, istri yang hendak melaksanakan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah, dia harus minta izin. Kalau diizinkan maka dia puasa sunnah, kalau tidak diizinkan ya tidak melaksanakan puasa sunnah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahid illa bi'idznih. Janganlah seorang istri melaksanakan puasa, tentu yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah, ya. Janganlah seorang istri melaksanakan puasa sunnah, ya, sedangkan suaminya ada di rumah, sedangkan suaminya ada, ya, kecuali dengan seizin suaminya. Jadi dia harus minta izin. Kalau diizinkan dia puasa, kalau tidak diizinkan ya dia tidak puasa. Demikian jamaah sekalian rahimahumullah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya selepas menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita semuanya bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu akan mendapatkan ya pahala seperti puasa 1 tahun tadi itu, kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.